Halo sahabat Riskonomics, Otoritas Jasa Keuangan OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2023 yang menaikkan tingkat permodalan minimum bagi perusahaan asuransi dan reasuransi secara signifikan. Banyak orang, bahkan profesional asuransi, mempertanyakan kebijakan ini. Kalau premi dari banyak pemegang polis sudah cukup untuk membayar klaim dari beberapa orang saja, ngapain lagi perusahaan asuransi dan reasuransi masih perlu modal besar? Ini pertanyaan yang sekilas masuk akal, tapi berangkat dari pemahaman yang belum lengkap tentang cara kerja asuransi. Sahabat Riskonomics, model bisnis asuransi berdiri di atas dua mekanisme utama, yaitu pengumpulan risiko atau pooling of risk dan penyebaran risiko atau spreading of risk. Pengumpulan risiko berarti perusahaan asuransi menggabungkan atau mengumpulkan sebanyak mungkin risiko serupa atau homogen ke dalam satu portofolio risiko. Dengan kata lain, perusahaan asuransi meningkatkan frekuensi atau jumlah risiko. Hukum bilangan besar atau Law of the Large Number menyatakan semakin banyak jumlah observasi, maka hasil rata-ratanya akan semakin mendekati nilai parameter yang sebenarnya secara stabil. Maka bertumpu pada hukum bilangan besar ini, dan dengan bantuan teori probabilitas dan statistik, perusahaan asuransi bisa secara relatively akurat memperkirakan seberapa sering dan seberapa besar klaim yang mungkin terjadi dalam periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Estimasi ini tidak dapat dilakukan oleh tertanggung karena mereka hanya punya satu atau mungkin dua risiko atau observasi saja. Dari sini, perusahaan asuransi dapat memperkirakan berapa besaran klaim secara agregat yang perlu ia bayar, yang kemudian dialokasikan kepada masing-masing risiko yang dijaminnya. Pooling of risk kemudian juga diperkuat dengan diversifikasi. Diversifikasi ini artinya menggabungkan risiko yang berbeda, jenis atau wilayah, membentuk beberapa sub portofolio yang tidak berkorelasi. Artinya, kerugian pada satu jenis risiko atau satu sub portofolio ini tidak menyebabkan terjadinya kerugian pada jenis risiko yang lain. Diversifikasi ini dapat dilakukan berdasarkan jenis risiko atau lini bisnis, dapat pula berdasarkan lokasi geografis. Dalam prakteknya misalnya, perusahaan asuransi umum melakukan diversifikasi dengan menjamin berbagai lini bisnis berbeda, seperti properti, rekayasa, marine liability, dan sebagainya. Perusahaan asuransi jiwa memberikan proteksi jiwa, kesehatan, atau sakit kritis, critical illness. Sementara itu, diversifikasi geografis dilakukan misalnya dengan menjamin objek risiko dari seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, kemampuan pooling of risk plus diversifikasi ini untuk menahan volatilitas tetap terbatas. Masih ada ketidakpastian bahwa premi yang dikumpulkan itu tidak cukup untuk membayar semua klaim. Bagaimana jika beberapa klaim besar terjadi bersamaan? Misalnya terjadi gempa bumi, banjir, atau pandemi. Untuk menanganinya, perusahaan asuransi kemudian menggunakan mekanisme dasar kedua, yaitu spreading of risk atau penyebaran risiko. Dengan reasuransi, yang merupakan mekanisme penyebaran risiko yang paling umum dilakukan, maka sebagian risiko atau sebagian volatilitas dipindahkan kepada reasuradur. Dalam banyak kasus sebenarnya, bagian terbesar dari risiko atau volatilitas itu dipindahkan kepada perusahaan reasuransi atau reasuradur, sehingga perusahaan asuransi menahan risiko yang relatif lebih kecil. Dengan demikian, perusahaan asuransi terhindar dari menanggung beban klaim yang terlalu besar. Meski sudah melakukan pooling of risk, diversifikasi, dan kemudian reasuransi spreading of risk dengan optimal, tetap saja ada sisa ketidakpastian. Kemungkinan bahwa kerugian aktual melebihi perkiraan tetap ada, karena kenyataan tidak selalu sejalan dengan rata-rata. Untuk menghadapi situasi ekstrim inilah, perusahaan asuransi kemudian diwajibkan memiliki modal atau menyimpan modal sebagai bantalan keuangan agar tetap bisa membayar klaim walau terjadi kerugian besar, bahkan bila klaim tersebut melebihi jumlah premi yang mereka bisa kumpulkan. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian atau volatilitas suatu portofolio risiko yang ditahan oleh perusahaan asuransi, maka semakin besar pula lah modal yang harus mereka siapkan. Inilah prinsip dasar dari risk-based capital atau RBC yang mengukur kecukupan modal perusahaan asuransi sesuai dengan tingkat dan profil risikonya. Jadi, sahabat Riskonomics, modal bukanlah uang yang menganggur. Modal adalah lapisan perlindungan terakhir bagi pemegang polis dan merupakan fondasi stabilitas industri asuransi. Karena itulah, regulator seperti OJK mewajibkan perusahaan asuransi dan reasuransi memiliki modal yang cukup dan kuat. Terima kasih sudah menonton Riskonomics. Jangan lupa like, share, dan follow untuk konten lain seputar risiko dan asuransi.